Selamat datang di Forum Dialog Ekonomi Restoratif yang hari ini diselenggarakan di Tugu Kunskring Palace, Jakarta. Yayasan Bambu Lingkungan Lestari dan Penabulu Oksam ingin mengangkat dan mengingatkan kita semua bahwa ada andil perempuan dalam meneruskan tradisi, merawat alam, yang sesungguhnya di atas itu semua adalah untuk kesejahteraan. Jadi hari ini atau dalam kesempatan ini dalam Forum Dialog Ekonomi Restoratif kita ingin sekali lagi diingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak melulu tentang meraup, menambang, atau ekstraktif. Kita perlu belajar dari kearifan lokal bahwa kita juga bisa sejahtera dengan merawat tradisi. Dan cara kita mengingat adalah belajar dari para ibu kita dan mama-mama kita. Sebelum saya memulai forum dialog ekonomi restoratif, saya ingin mengundang seorang perempuan yang saya percaya secara konsisten mengingatkan kita tentang pasal 33. Karenanya tidak heran kalau ia seorang founder, pendiri dari Artikel 33 Indonesia, Mbak Citra Retna. Oke, terima kasih. Ibu Veronica, Ibu Dia, Pak Erik, dan Ibu Subkiptia, dan juga Mbak Rosi. Mungkin izinkan saya untuk sekedar memicu dengan sebuah cerita ya, berbagi cerita dari lapangan. Karena betul lembaga kami dibangun dengan membawa nama berat sebetulnya pasal 33 Indonesia, di mana di sana dijelaskan bahwa bumi dan semua yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Itu kata-kata dikuasai oleh negara itu sebuah kata yang berat sebetulnya, tapi ujungnya itu penting sekali digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat ya. Ada 4 ayat sebetulnya dalam pasal 33 ini dan kami sedang membuat buku yang nanti bisa dibaca. 4-4-nya menunjukkan prinsip-prinsip penting sebetulnya ekonomi demokratis termasuk ekonomi yang restoratif ya. Nah, kita tahu bahwa pertumbuhan di Indonesia, Mbak Rosi, tumbuh sekitar 5% dalam dekade-dekade terakhir, di mana kita juga adalah negara sebagai tempat mega biodiversity terbesar ya di dunia, tapi benar cerita kita adalah antara ekstraktif dan restoratif. Bagaimana bertumbuh yang inklusif dan pulih ya, karena kita juga negara dengan produsen batu bara terbesar ketiga sedunia dan juga produsen nikel terbesar sekarang ya, 50% pasukan dari global. Nah, karakter pertumbuhan yang ekstraktif ini bagaimanapun sangat kaptif ya, sangat enclave gitu ya. Jadi dia sangat tidak mudah untuk membagikan benefitnya secara ke sekitar lingkungannya, keadilan. Jadi kita menikmati growth without sufficient inclusive, dan ini sudah cukup lama sebetulnya ya. Walaupun ketimbangan kita memang berhenti di tingkat yang sekitar 0,38 ya setelah 2014 tertinggi, tapi ketimbangan wilayah antar wilayah itu sangat tinggi. Konflik lahan, sumber daya alam dan sebagainya itu terus meningkat. Nah, cerita kita sebetulnya dimulai dengan pertanyaan penting saat ini adalah at what cost sebetulnya 5% tersebut, dan who bears the cost gitu. Diskusi ini saya rasa diangkat dengan kesadaran bahwa salah satu yang bear the cost itu adalah perempuan-perempuan atau mama-mama di tingkat akar rumput ya. Dan mari kita lihat 2 saja daerah yang bisa menjadi cermin between ekstraktif dan restoratif ini ya. Yang pertama Kalimantan Timur. Ini cerita daerah kaya batu bara yang sedang mencari masa depan baru. Kaltim ini menarik Ibu Veronica, Ibu Dia, karena dia berpindah-pindah dari ekstraktif. Dulunya minyak, sekarang batu bara, sebentar lagi sawit. Jadi kayak dari mulut harimau ke mulut buaya lah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, problem dari ekonomi ekstraktif memang yang sifatnya enclave ini, di mana sekarang luas konsesi tambang di Kalimantan Timur lebih dari 5 juta hektar dan ekonomi tumpuan batu bara udah 40%. Itu kalau sekarang sebentar lagi menuju sunset batu bara,
Kita bayangkan kalau dia tidak disiapkan 20-30 tahun sebelum itu akan menjadi apa yang dialami oleh daerah-daerah lain itu ghost city gitu. Dia tiba-tiba hilang tumbuhannya. Paling menarik itu salah satunya cerita di Pulau GB ya. Dulu sangat maju, tiba-tiba listrik pun nggak bisa nyala setelah batu baranya nikelnya hilang gitu ya. Nah pada kondisi seperti itu, siapa yang mengalami kerentanan tertinggi? Salah satunya pasti adalah perempuan. Kami misalnya melakukan studi local transition coal vulnerability, daerah-daerah sekitar tambang itu terlihat sekali ketergantungan tinggi. Dan bagaimana anak-anak mereka itu tidak punya cita-cita lebih tinggi dari sekedar menjadi pekerja tambang. Itu bisa dicek di Bangka, Belitung, hampir semua daerah tambang itu seperti itu. Dan ini di tangan ibu-ibunya sebetulnya ya untuk mengenalkan bahwa ada banyak cita-cita lain yang lebih besar dari sekedar pekerja tambang atau mengejar pendidikan yang lebih besar ya. Nah itu yang kedua adalah saya mengajak cerita ke Maluku Utara ya, salah satunya misalnya Halmahera Tengah. Di sana ada kota besar Lelylave yang tiba-tiba dalam satu malam tumbuh seperti kapal angkasa yang tiba-tiba bluk datang ke situ ya. Dan jumlah penduduknya jauh lebih besar daripada Wedanya sendiri kotanya ya. Di situ tentunya miliaran dolar investasi yang masuk, tapi tekanan besar pada misalnya nelayan di sekitar situ, pertanian di sekitar situ, dan para nelayan kemarin bercerita, kami ingin satu saja sih, zonasi laut. Jadi lautnya itu dikasih zonasi yang jelas, di mana kami bisa mencari penghasilan dengan nelayan, mencari ikan, di mana kapal-kapal tanker itu berlayar. Nah itu kan hal-hal sederhana yang menjaga restorasi sebetulnya ekonomi ya. Tapi itu sangat tidak mudah sebetulnya ya buat mereka untuk bisa langsung berbicara misalnya dengan IWIP misalnya ya sebagai smelternya. Kami juga misalnya kemarin datang ke suku Boeng ya, itu bagian dari suku Togutil. Cerita dengan Cindy misalnya salah satu perempuan di sana, dia menikah umur 13 tahun Bu Serli, Bu Veronica, bayangkan ya. Pasti langsung kerasa nih isu-isu gendernya ya, menikahnya di umur 13 tahun, punya anak 4, yang 2 meninggal karena miskram di usia semuda itu tentunya ya. Dan suku mereka tidak memiliki listrik. Padahal IWIP itu punya captive coal plant 4 gigawatt. Itu cuma bergeser 2 jam aja itu nggak ada listrik ya. Kita sempat nanya kok nggak minta listrik Mbak Cindy. Oh kami selalu minta listrik setiap tahun. Tapi dibilangnya tunggu nanti tahun depan gitu ya. Nah ini bagaimana terbayang who bear the cost of the high extractive growth yang tidak inklusif ya. Ini untungnya Bu Serli Cuanda yang harus hadir di sini juga ya. Mungkin titipan untuk Bu Serli. Bu Serli sudah mendatangi komunitas Mbak Cindy. Bahkan memberi nama anaknya Moana. Bu Serli sudah menjanjikan listrik. Tapi ini cara mudah membayangkan who bear the cost ya. Karena itu sesuai pertanyaan di meja kita hari ini adalah bagaimana ekosistem yang bisa mendukung ekonomi yang restoratif seperti itu ya di tengah growth without sufficient inclusion ini gitu ya. Mungkin ada 3 yang saya bayangkan jadi trigger diskusi kita ya Mbak Rosi. Yang pertama, ini penting sekali memperkuat desentralisasi. Ini jangan lupa kita sedang mengalami masa resentralisasi yang menggelisahkan sebetulnya ke semua orang ya. Kita perlu memperkuat desentralisasi tapi dengan local leader yang restoratif dan inklusif. Dan bertumbuh pada komunitas. Ini contoh menarik di Cina yang tadi juga dibahas di sesi 1 ya. Di sana ada yang dikenal dengan nama major economy pendekatannya. Jadi pertumbuhan itu di tangan para major local leader ya. Tapi mindsetnya itu entrepreneurship. Itu yang susah sekali kayaknya di kita ya, tapi harus dibangun. Dan juga mereka menggunakan pendekatan pembangunan yang bertumbuh pada apa tadi yang disebut Bang Alam juga SREC, Small Rural Economic Cluster. Jadi cluster-cluster ekonomi yang membangun komoditas-komoditas tertentu. Ini mirip KEE ya, tapi level desa. Dan ini benar-benar ditopang dengan banyak kebijakan yang mendorong seperti KEE lah, tapi benar-benar di level komunitas atau level desa ya. Jadi itu menarik sekali. Karena itu juga salah satu karakter sebenarnya dari pasal 33 UUD 45 sebenarnya Mbak Rosi. Berbasis komunal itu agak sering terlupakan gitu ya. Misalnya kami juga mendorong di Kalimantan Kalimantan Timur, Kukar dan Halteng apa yang disebut dana abadi daerah.
Ini simple sebenarnya idenya, bagaimana dana-dana dari ekstraktif ditaruh dulu di sebuah tempat dan nanti bisa disisihkan digunakan secara targeting yang penting, misalnya mendorong ekonomi lokal berbasis perempuan. Itu bahkan kita sebagai negara ekstraktif itu nggak pernah punya yang namanya dana abadi. Jadi uangnya udah lewat masa pestanya ya. Tapi daerah-daerah sangat punya peluang melakukan itu karena ada undang-undang HKPD terakhir ya. Itu yang pertama. Yang kedua, green economy itu mudah diomongin, ekonomi restoratif itu seperti indah ya. Seperti mudah ya, tapi sebetulnya itu sulit karena dia berhadapan dua hal. Dia harus bersaing secara ekonomi. Kedua dia harus bersifat green atau restoratif. Kan itu mahal sebetulnya. Paling mudah ekstraktif, itu paling mudah. Kalau mau restoratif artinya dia itu menghadapi tantangan dua kali. Dan karena itu seperti yang tadi strike, dia itu harus didukung oleh ekosistem yang benar-benar mendorong, membantu mereka. Kalau enggak akan kalah di dalam market gitu ya. Jadi istilahnya institutionalization tuh undang-undang apa atau peraturan apa atau kebijakan pajak apa yang bisa mendorong desa-desa klaster tadi untuk tumbuh itu benar-benar harus dibantu secara sistemik. Itu yang kedua ya. Yang mungkin ketiga ini titipannya ke Getsi ya, khas sekali apalagi di meja ini ada 5 perempuan melawan 1 laki-laki. Getsi itu ini Ibu Veronica pasti sangat paham sekali ya. Perlu menurut saya melakukan diagnostik regulasi yang secara menyeluruh dan memperbaiki regulasi itu agar ramah pada Getsi. Ya, Getsi itu bukan hanya perempuan tapi juga sosial inklusif. Karena gini, hati-hati kadang-kadang kita merasa banyak aturan tuh udah bagus kok, dia tidak gender blind istilahnya ya, tidak diskriminatif secara khusus. Tapi di setengah situasi yang sudah bias, peraturan yang gender blind itu akan bersifat diskriminatif. Jadi dan kadang-kadang kita ngomong gender tuh suka larinya ke apa ya, peraturan-peraturan khas perempuan gitu ya. Padahal harusnya peraturan-peraturan sektoral yang paling penting dibelejetin. Gimana pemberian kredit, gimana pemberian training pertanian dan sebagainya. Tanpa gender yang lebih mendukung itu semua akan menyisihkan kelompok perempuan. Dan kalau kita belejetin itu aturan kita, itu gender blind itu minimal, banyaknya mungkin sebagian mungkin gender diskriminatif tapi sebagian besar gender blind. Artinya PR kita masih banyak terutama regulasi-regulasi yang sangat sektoral. Dan saya rasa dengan seperti itu kita bisa membantu para mama-mama yang bertarung di tengah market dan juga harus bersifat restoratif ini ya. Jadi memang tantangannya sangat sistemik. Saya rasa itu 3 pesannya dan kita berharap dengan itu perempuan bukan hanya menjadi penerima manfaat tapi juga agen utama pemulihan sosial ekologis dan ekonomi lokal ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Citra Ratna sebagai pendiri juga Direktur Eksekutif Artikel 33 Indonesia. Kita berikan tepuk tangan untuk Mbak Citra. Saya rasa apa yang dipantik oleh Mbak Citra harus menjadi kesadaran kita semua. Kita begitu bangga pada pertumbuhan ekonomi berbasis ekstraktif. Tapi saya ingin mencatat apa yang dikatakan oleh Mbak Citra. Siapa yang harus membayar akibat pembangunan itu? Perempuan. Kalau kita lihat dari data BPS, daerah yang justru dengan pertumbuhan ekonominya mengandalkan industri ekstraktif, di situ banyak sekali perempuan-perempuan atau kelompok marginal yang terlantar. Sebelum saya memulai diskusi ini, saya ingin perkenalkan 4 narasumber saya yang saya rasa bisa memberikan gambaran dan juga harapan janji kita pada kearifan lokal dan bagi para perempuan di tanah air. Pertama saya akan perkenalkan Wakil Menteri Perdagangan Mbak Diah Roro Esti Widya Putri. Lalu juga ada Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Indonesia Veronica Tan. Lalu Sesditjen Penataan Agraria dan Kementerian ATR, Ibu Sukiptiah. Last but not least, of course, Pak Erik Teguh Primiantoro, staf ahli dari Kementerian Lingkungan Hidup. Saya mau mulai dulu dengan Mbak Wamen. Kita sudah dengar apa yang menjadi concern para mama, para ibu.
bahwa sebenarnya mereka bisa menjadi agen perubahan dan mereka sesungguhnya bersumber dari kearifan lokal, merawat dan memelihara alam lingkungan. Sebagai bagian dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan, posisi Anda di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama, terima kasih sudah mengundang saya ke sini. Senang sekali berada di satu meja dengan latar belakang yang berbeda-beda. And I look forward to our discussion. Jadi yang pertama, kenapa ekonomi restoratif ini menjadi hal yang penting ya? Bahwasanya dengan negara Indonesia saat ini pertumbuhan ekonomi tadi disampaikan lebih dari 5%. Tentu harapannya itu bisa semakin meningkat begitu ya. Memang dibutuhkannya kerjasama dan hal-hal yang saya rasa kita harus memikir bagaimana pertumbuhan ekonomi itu bisa berjalan juga dengan bagaimana kita dapat mensejahterakan masyarakat sehingga multiplier efek dari hal-hal yang kita lakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut bisa berjalan dengan baik, dan di sisi lain kita tidak melupakan how to give back to our economy or our planet juga begitu. Jadi ekonomi, sosial maupun lingkungan hidup. Di sisi lain, tentu sustainable economic development inilah sesuatu hal yang kita harap bisa berjalan dengan baik seutuhnya begitu. Memang ada konsekuensi ya, dalam arti kata tentu ketika berbicara mengenai ekonomi yang sifatnya ekstraktif, kita tahu ini juga berperan terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. There are several costs dan kita akui memang ada cost di balik semua itu. Nah sekarang yang menjadi tantangan kita bersama bukan hanya pemerintah tapi semuanya yang ada di sini adalah bagaimana kemudian kita memikirkan solusi agar kemudian negative externality yang mungkin bisa terjadi itu kita bisa seutuhnya melakukan hal-hal yang kemudian bisa restoring back our environment. Begitu. Jadi itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana kaitannya dengan perempuan? Kalau kita melihat perempuan mungkin dengan kacamata kami gitu ya, bahwasanya perempuan ini cukup signifikan terhadap peran UMKM di bangsa kita. Lebih dari 60% dari pelaku usaha UMKM adalah perempuan. Lalu kemudian juga kita tahu UMKM ini terkhususnya seperti contoh yang kita lihat barusan gitu ya, bahkan di penggeraknya adalah para perempuan, berkontribusi kurang lebih 60,51% terhadap PDB kita secara nasional. Menyumbang kurang lebih 96% dari lapangan pekerjaan dan berperan kurang lebih 15% terhadap pertumbuhan ekspor nasional kita gitu. Jadi peran perempuan dalam hal ini sangat amat relevan. Di sisi lain tentunya kita berharap dengan perempuan berdaya gitu ya, berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Lalu kemudian mereka juga bahkan sering sekali saya melihat produk-produk kebanggaan Indonesia tampil di dunia, di lintas negara gitu ya, di dalam expo-expo. Kita kemarin pernah ke Osaka misalnya, Osaka Expo, lalu kemudian negara-negara lainnya yang berhasil menampilkan karya-karya anak Indonesia, warga negara Indonesia, terkhusus salah satunya perempuan. Nah maka salah satu program yang kami lakukan di Kementerian Perdagangan, salah satu fokus kami selain dari kita mengamankan pasar dalam negeri, kita memperluas pasar internasional, yaitu adalah bagaimana kita mendorong produk-produk lokal ini hingga bisa tembus ke pasar internasional. Jadi namanya dari lokal ke global. Kita memanfaatkan jaringan kami di 33 negara dalam bentuk atas perdagangan, Indonesia Trade Promotion Center juga. Yang kami kasih PR sebetulnya, dan PR-nya adalah bagaimana setiap hari itu harus dilakukannya business matching antara pelaku usaha Indonesia, tadi penggerak UMKM dan lain sebagainya, di mana perempuan tentunya berperan di situ, hingga dipertemukan dengan potensi buyer yang ada di luar negeri. Nah kebijakan-kebijakan ini kan menjadi sangat relevan ya Mbak Rosi, dalam arti kata
kami di Kementerian Perdagangan kita menghubungkan, memfasilitasi business to business engagement. Dalam hal ini tentu multiplier efeknya perempuan diberdayakan, ya kan. Dan di sisi lain juga adalah PR kita untuk memperluas pasar kita. Berarti apa? Kita harus secara bilateral atau regional ya dengan lintas negara itu menciptakan perjanjian-perjanjian dagang yang agar kedepannya menjadi payung dari berbagai macam kegiatan B2B yang kami harap bisa semakin meningkat. Nah, oleh karena itu kenapa apalagi di kondisi geopolitik seperti sekarang gitu ya, kondisi geopolitik yang tidak mudah, dan Pak Prabowo Subianto, Pak Presiden juga selalu mendorong kami bukan hanya untuk mengedepankan foreign policy kita yang bebas aktif, tetapi kita harus selalu aktif mendekatkan diri dengan lintas negara, menjaga hubungan bilateral hingga perdagangan sehingga pasar kita bisa tetap terjalan dengan baik, kita bisa memperluas pasar. Sehingga kenapa sekarang kita mengerjakan misalnya Indonesia-Peru CIPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement di daerah Latin Amerika. Di Chile kita juga udah punya. Lalu kemudian Eropa merupakan pasar besar juga sehingga kita dorong Indonesia EU CIPA. Belum lagi tadi Peru saya sudah sampaikan ada juga berbagai macam FTA lainnya. UAE kita juga punya, kami sedang pendekatan juga di kawasan Afrika, ini pasar yang cukup besar juga untuk produk-produk kebanggaan Indonesia. Lalu kemudian kemarin saya baru balik dari Central Asia, ternyata menarik juga gitu. Central Asia ini walaupun dia landlocked, tapi produk-produk komoditas-komoditas antara Central Asia dengan Indonesia itu saling melengkapi. Sehingga ini bisa menjadi pasar baru juga nih untuk Indonesia. Maka kenapa kita sekarang sedang dorong Indonesia, Uzbekistan Free Trade Agreement. Nah maka inilah kebijakan-kebijakan yang sedang kita upayakan sehingga kita bisa menjembatani para pelaku usaha yang selayaknya mereka ingin berdagang, dalam arti kata Indonesia is not the only market gitu. Banyak sekali pasar lainnya yang kemudian bisa menjadi tujuan dari produk-produk tersebut. Nah sekarang yang poin terakhir saya adalah kami juga sudah mulai melihat ada tren baru, yakni produk-produk yang menjunjung tinggi nilai positif dari sustainability itu tadi. Produk-produk misalnya furniture yang ternyata terbuat dari botol-botol plastik gitu ya. Dan kemasannya itu tidak terlihat bahwa dia datang dari produk yang ibarat ramah lingkungan ataupun waste, this is a waste product gitu. Dan ternyata juga banyak sekali market untuk produk-produk seperti ini. Nah ini yang harus kita dorong dan selebihnya tentu bagi industri-industri yang sifatnya tadi ekstraktif dan lain sebagainya, kita harus selalu memonitor dan mendorong agar corporate social responsibility juga jalan dengan baik. Di samping itu juga apalagi kalau di pertambangan ya, pasca tambang itu kan juga ada hal-hal khusus yang harus dilakukan sehingga bisa merestore kembali lingkungan yang ada begitu. Jadi memang pada prinsipnya group effort ini sangat penting dan kesadaran masyarakat terhadap betapa pentingnya kita mendorong sustainable development itu merupakan kunci juga Mbak Rosi menurut saya. Terima kasih Mbak Wamen Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri. Terima kasih. Kata kuncinya sebenarnya bagaimana kita bisa mendorong lebih. Rasanya kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh masyarakat setempat, mereka sudah melakukan banyak hal. Tetapi tadi Mbak Wamen mengatakan kalau kita bangga selalu ada pameran di luar negeri. Bagaimana ya supaya mama-mama, para ibu, pengusaha lokal yang berbasis kearifan lokal ini tidak hanya ditunjukkan di pameran dunia. Mereka bukan artis musiman, tetapi mereka harus didukung untuk menjadi pengusaha yang bisa sustain. Tadi pertanyaannya bagaimana bisa tembus ke pasar luar negeri. Kalau itu hanya diserahkan kepada para mama, gimana? Mereka punya keterbatasan. Saya rasa ini menjadi salah satu PR, nanti kita bahas lagi Mbak Wamen. Saya ke staf ahli Kementerian Lingkungan Hidup Pak Erik Teguh Primiantoro. Pak Erik, harusnya kita percaya bahwa Kementerian Lingkungan Hidup ini
memonitor semua perusahaan, industri di sektor tambang atau hal lainnya yang bersifat ekstraktif. Tetapi kita juga punya satu industri yang bersahabat dengan alam. Tidakkah Kementerian Lingkungan Hidup perlu memberikan andil yang lebih besar untuk ekonomi restoratif seperti ini? Silakan Pak Erik. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih, kehormatan bagi saya nih di antara para wanita-wanita hebat ini. Jadi yang pertama terkait dengan pasal 33 tadi, kita tindak lanjuti dengan keputusan MK 35 2023. Jadi keputusan MK 35 2023 itu memperkuat yang namanya strong sustainability. Jadi artinya berdasarkan keputusan MK 35 2023 tadi, maka kita didorong bahwa negara wajib menjamin strong sustainability. Jadi bukan lagi balancing nih antara ekonomi dan lingkungan, tapi ada beberapa critical natural capital yang wajib dijaga dan tidak bisa tergantikan. Mandatori di situ konteksnya satu. Digabung dengan pasal 28 tadi, itu konteksnya seperti itu. Nah di undang-undang kita sendiri itu sangat jelas sekali dikatakan tuh di Undang-Undang 32 bahwa negara dalam berbagai macam kegiatan wajib menjamin keberlanjutan proses, fungsi dan prioritas lingkungan hidup ya, pasal 12 tuh, Undang-Undang 32, dalam rangka apa? Mewujudkan keselamatan, mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat. Itu kata kunci ada di kalimatnya persis yang ada di Undang-Undang 32 pasal 24 sebagai wujud dari strong sustainability tadi. Nah sekarang terkait dengan kegiatan ekstraktif itu, who bear the cost tadi? Kita punya polluter pay principle, satu. Jadi ada ini siapa yang mencemari, siapa yang merusak, dia wajib membayar. Segala macam, memberikan kompensasi itu ada. Kemudian kita juga ada nama instrumen ekonomi lingkungan. Itu ada nama internalisasi eksternalitas. Ini kan jadi eksternalitas nih konteksnya. Jadi artinya bahwa ada kewajiban negara wajib bisa memaksa pelaku usaha untuk menyediakan membayar berbagai macam cost dari berbagai dampak yang ada tadi itu. Dalam konteks beberapa instrumen tadi itu, konteksnya seperti itu. Nah apalagi dengan konteks di dalam berbagai macam regulasi kita itu sangat clear banget tuh bahwa people in vulnerable situation ataupun vulnerable group ya, and also the gender itu wajib juga take into account pada saat kita bicara tentang terkait dengan kajian dampak lingkungan segala macam seperti itu. Nah artinya dalam konteks seperti ini bahwa itu sudah dijamin oleh negara dalam konteks mewujudkan keberlanjutan tadi dalam berbagai macam aspek tadi. Nah pengawasan juga sangat ketat, kita sangat kuat sekarang. Kita punya pasal 71 dengan itu aja kita wajib melakukan pengawasan, kita punya infrastruktur pejabat pengawas yang melakukan pengawasan untuk berbagai macam kegiatan-kegiatan tadi. Nah beberapa pelaku usaha segala macam itu kita punya gakum ya, jadi dulu kita punya Dirjen Gakum KLHK ya, itu menjadi satu model bagi beberapa kementerian lain membuat dirjen serupa. Tuh, Dirjen Gakum ke Kementerian KKP, Dirjen Gakum Kementerian SDM segala macam. Nah itu memang punya sangat powerful sekali. Pak Erik, kalau saya mohon maaf kalau saya boleh sedikit potong, kami ingin percayalah bahwa negara pasti melakukan upaya restoratif untuk pemulihan, mengembalikan lingkungan setelah industri tambang atau ekstraktif itu beroperasi. Ya. Tetapi kalau kita masuk ke dalam ekonomi restoratif saat ini, begitu banyak juga usaha berbasis alam tanpa merusak. Benar. Tetapi kegiatan operasinya justru merawat dan memulihkan alam. Di mana kira-kira posisi ini di Kementerian Lingkungan Hidup? Sangat-sangat mendukung. Justru dengan konteks sekarang kita di Asas Cita nomor 2 kan, the green economy, bioekonomi segala macam itu. Berbagai macam kegiatan kita mendorong itu konteksnya. Maka di dalam berbagai kegiatan-kegiatan ada namanya kegiatan restorasi ekosistem tadi itu konteksnya. Bisnis itu, murni bisnis. Kegiatan-kegiatan restorasi ekosistem yang mengubah lahan-lahan rusak menjadi lahan-lahan yang sifatnya produktif secara ekonomi segala macam untuk karbon dan ekonomi segala macam. Itu konteksnya beberapa praktik sudah boleh dilakukan dengan berbagai macam dulu perizinan diterbitkan dengan restorasi izin RE namanya. Restorasi ekosistem oleh Kementerian Kehutanan. Konteks dulu kita HLHK ya dalam konteks seperti itu. Nah kemudian juga yang paling penting juga kita sekarang nih, bulan saya juga National Operational Program untuk GEF ya, Global Environmental Facility segala macam itu. Dengan berbagai macam tadi kita mulai dari tingkat lokal, itu kita dorong bagaimana kegiatan-kegiatan ekonomi restoratif yang jaga alam segala macam, menghasilkan ekonomi berkelanjutan dalam konteks lingkungan tadi. Jadi
Jadi namanya small grant project bagi masyarakat di beberapa desa juga sudah dilakukan. Kita punya juga medium size dan full size project segala macam. Itu menggabungkan antara lingkungan, kemudian ekonomi dan sumber daya alam. KKP punya namanya Green Bond, Coral Bond namanya konteks seperti itu. Proyek baru bagaimana menggabungkan antara finance dan konteks seperti dengan konteks aspek lingkungan tadi. Nah itu kita dorong tuh, keterlibatan swasta segala macam tadi, ESG segala macam, itu menjadi sangat penting. Nah sekarang kalau kita bicara environment and trade, environment menjadi salah satu indikator penting untuk keberlanjutan tadi itu. UDR segala macam. Itu artinya kita harus menjamin, memastikan bahwa produk-produk kita dari tingkat lokal sampai yang segala macam wajib memenuhi kriteria keberlanjutan tadi itu konteksnya. Kalau tidak dilakukan seperti itu, otomatis nggak akan diterima oleh Eropa seperti itu sebagai contoh. Ya seperti itu ada hambatan. Jadi environment and trade menjadi sangat penting jadi konteks seperti itu. Maaf, saya harus mengatakan ini karena ketika kita dalam tanda kutip menyerah atau kemudian apologetic gitu ya, bahwa ini nggak bisa international standard. Ya ini kan ibu-ibu di kampung, di desa, mereka ya harus ada affirmative action. Kalau mereka disamakan dengan konglomerat, baru standar itu boleh. Ini perempuan-perempuan di kampung, Pak. Ya benar, justru karena itu ya, lewat berbagai macam seperti small grant project ya, kita mengedukasi mereka, menyediakan mereka itu kan grant dari lembaga internasional yang dikelola oleh kita, ada kita lembaga sendiri untuk small grant. Bagaimana mereka menciptakan produk-produk yang berkelanjutan dan ramah lingkungan tetap dengan green itu konteksnya seperti itu. Beberapa kegiatan sudah berhasil segala macam itu untuk small grant karena small grant kita relatif dari tahun 92 sampai sekarang itu. Nah sekarang kita mau masuk OPH baru, nah itu bisa beberapa kegiatan bisa sebagai contoh yang bisa dibangun dikembangkan tadi. Makasih Pak Erik. Paling enggak kita melihat bahwa sebenarnya kesempatan itu ada. Meskipun kriterianya satu harus begini, harus begitu, harus, tetapi ini sebuah kompetisi yang tidak fair. Karena kompetisi ini berbasis KPI dengan standar yang ya apa yang bisa dilakukan oleh kaum perempuan, para mama yang ada di kampung-kampung nun jauh di sana. Saya mau masuk dulu, Bu, sebentar ya Bu, boleh? Saya ke Wamen PPA, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Indonesia, Mbak Veronika Tan, saya panggil Mbak aja. Anda ini kan Menteri Wamen PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak. Apa hubungannya dengan ekonomi restoratif? PPPA. Oke, ya. Itulah Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Indonesia. So, tell us apa hubungannya perlindungan pemberdayaan dengan ekonomi restoratif? Kenapa Anda merasa bahwa ini harus Anda kejar supaya kunci pemberdayaan itu ada di kata perempuan yang memang harus berdaya secara ekonomi, please. Karena hari ini kami ingin menampilkan bahwa perempuan itu bukan cuma sebagai objek ketika hasil ekstraktif, tambang, dan bencana. Laporan kepada kita itu selalu yang paling terdampak adalah perempuan. Yang paling kena masalah adalah perempuan. Bicara apapun itu ujung tombaknya perempuan. Tapi di satu sisi kita melihat penyumbang ekonomi 60% UMKM perempuan loh. Kita bicara kalau misalnya kita kadang-kadang suka ke daerah, ke desa. Ini perempuan-perempuannya semua loh yang ke pasar, yang jualan. Saya kemarin ke Maluku juga dibawa ke pasar. Ini perempuan-perempuan yang tahu inflasi loh, cabai segala macam. Terus kalau misalnya mereka jualan ikan dari nelayan, mereka tahu ini harganya lagi 500.000 karena itu ombaknya lagi bagus, jadi dapatnya lagi banyak. Saya tanya sama ibu-ibunya, dapat berapa Bu? Mereka jualan dari pagi jam 7 sampai jam 2 atau jam 3 siang dengan memikul ikan, datang ke rumah-rumah. Dan mereka menjual kurang lebih satu hari kalau lagi harganya naik, ngambilnya mereka dapat 200.000. Tapi kalau lagi banyak harganya turun, mereka bisa dapat 400-an ribu sampai 500. Tapi faktanya ketika kita tanya, dan kemarin ke Jawa Tengah di daerah tempat Jawa Tengah yang kupas snail keong, dan mereka bekerja dari jam 10 sampai jam 12, jam 9 sampai jam 11, masak di rumah.
habis itu jam 2 sampai jam 4. Itu dapat kurang lebih 50.000 sampai 100.000. Tapi ketika kita bicara ada ekspor, mereka terlibat, tapi kok desa itu tetap miskin. Tapi kok kita bicara kekerasan tetap terjadi. Kalau kita bicara laporan-laporan pada kita, 1 dari 2 anak, 1 dari 4 perempuan mengalami kekerasan. Dan balik-balik lagi belum urusan TPPO, apalagi daerah yang karena miskin akhirnya mereka harus keluar. Punya tanah yang begitu luas, punya tanah yang begitu subur, tapi akhirnya, dan kalau bilang masuk listrik, bahkan gak punya uang. Listrik udah nyampe nih jalan. Saya nanya kenapa di rumah kagak ada listrik. Nyambung listrik dari listrik utama ke rumah aja itu butuh duit. Dan mereka juga gak sanggup gitu loh untuk membayarnya. Artinya apa? Kita bicara globally semua, tapi pada akhirnya tetap aja perempuan yang tetap terdampak, perempuan yang harusnya punya potensi yang sangat besar dan tidak merusak lingkungan, tapi kalau ngomong dampak tetap perempuan yang kena. Ketika di Musrembang saya tanya, mana partisipasi perempuan? Afirmatif dong perempuan kita buat. Kita kan kejar, kalau kita nggak afirmatif, masalahnya adalah perempuan secara personal mereka oke, kita udah bikin, seperti yang Mbak Citra ngomong. Oke, kita kejarnya apa? Kita kejarnya equality gender, kejarnya yang semacam umum, kita kejar partisipasi perempuan. Tapi ketika stigma itu ada dan budaya dalam pikiran mereka masih ada, memang mereka ke Musrembang, tapi bikin kopi. Bukan sebagai pemberi masukan. Nah makanya gap-gap apa yang sebenarnya kita lihat? Ketika kita tanya mereka sebagai pekerja, KTP-nya apa? KTP-nya KTP ibu rumah tangga. Coba tanya rata-rata semua di kampung. KTP-nya ibu rumah tangga. Gimana mau dapat grant ya? Gimana mau dapat grant, gimana mau dapat akses, gimana mau dapat ini. Karena menurut sistem kita ini masih secara globally event, datang-datang event. Kalau kita datang ke desa, kita datang ke mana? Yang datang tuh ibu-ibu semua. Dipanggil lah ibu-ibu semua datang. Jadi mereka itu either bagian ngikut-ngikut, hayo-hayo, disuruh apa juga oke, ngapain aja oke gitu. Di mana status mereka? Apa sumbangsi mereka dalam ekonomi yang dinyatakan mereka bagian itu? Tapi akses dan ruang aja mereka itu masih bertanya. Dan di mana gap itu harus kita isi. Makanya hari ini kita bicara soal, karena kalau kita hanya bicara di dalam kasus, balik lagi dampak, kita nggak melihat bahwa pemberdayaan itu tidak bisa cuman sekedar grant dan pemberdayaan. Bagaimana kita selalu bilang kalau financing perempuan itu pegang, dia pasti loh bisa ngurus sampai uangnya sampai detail tidak akan hilang. Tapi habis itu apa? Apakah akses, apakah mereka sebagai diakuin sebagai businessman, apakah mereka sebagai pekerja itu diakui sehingga status itu diberikan sehingga itu menambah kepercayaan diri. Makanya tahun ini sampai 3 tahun ke depan saya berpikir kita ini nggak bisa ini di ujung terus sebagai objek pendamping hayo-hayo. Kita pengen sesuatu. Makanya yang tadi ditampilkan dan hari ini tampilkan sandang, pangan dan papan yang berasal dari satu daerah ini sebagai proof concept gitu loh. Bahwa perempuan punya potensi. Yang penting dikasih lahan. Nah kemarin 21 April itulah pertama kali kita kejar kepada perhutanan sosial, kasih lahan kepada perempuan. Gak bisa, itu kepala keluarga. Usahakan kasih kepada perempuan. Jadi akhirnya Bukan karena laki-laki maksudnya? laki-laki itu akan juga seneng kok. Yang menyediakan makanan di meja juga perempuan kok. Kalau kita masak semua mereka bahagia, bapak juga bahagia kan? Jadi sebenarnya apa? Kalau kita kasih mereka kepercayaan diri, kita juga memberikan akses perempuan yang punya potensi yang 2 kali lipat katanya dari perhutanan sosial tadi. Bahwa kemampuannya mereka sebenarnya produksinya bisa 2 kali lipat. Kasih akses, kasih kepercayaan aja. Kasih lahan, kita uji. Jadi yang kita bicara bukan equality gender, yang kita bicara adalah keadilan gender. Kalau memang perempuan itu bisa bekerja 2 kali lipat, ayo dong. Mana positioningnya? Dikasihlah kepada mereka, dikasihlah akses pasar, dikasihlah pendampingan, dikasihlah dan buktikanlah PDB 5% itu real di gap yang sedang kita
Jadi data terpilah, data-data yang benar-benar mendata perempuan itu dari pagi sampai malam ngapain aja itu penting banget. Ya, saya mau potong sih di sini. Saya melihat betapa Anda sangat antusias, bersemangat, berapi-api. Bagaimana negara, pada intinya sebenarnya negara harus hadir untuk dalam keadilan gender. Menurut saya ini terminologi yang sangat indah. Ini tidak saja tentang persamaan gender, tapi keadilan gender. Tadi saya sempat bilang ke Pak Erik, bisa dapat grant dan lain sebagainya. Iya, tapi kalau prasyaratnya susah, sementara ini adalah mama-mama yang ada di kampung. Tadi Mbak Vero juga mengatakan, ya KTP-nya ibu rumah tangga, siapa yang akan memverifikasi bahwa dia eligible untuk ikut dalam grant? Saya mau tanya sedikit aja. Pergolakan batin apa yang Anda rasakan sebagai orang yang ada dalam kabinet? Harusnya negara hadir, tapi Anda tahu ini tidak cukup menyelesaikan persoalan. Saya itu merasa karena apa ya, kalau kadang-kadang kita bicara patriarki, kita bicara soal stigma, kita bicara soal budaya, kita tahu dalam mainstreaming, ya kita bicara soal fighting, kita bicara orang kesetaraan gender, tapi kita bicara oke lah dikasih status gitu, ada perempuan, tapi secara kelembagaan perempuan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu bukan satu kementerian sendiri. Seharusnya semua kementerian itu punya mainstreaming ini gitu loh. Harus memasukkan layanan yang paling dasar kepada perempuan dan anak. Bukan di-exclude menjadi satu kementerian sendiri. Makanya pada akhirnya yang harus diperbaiki. Betul, mindset inklusifnya itu harus diperbaiki gitu. Ya. Pemberian akses dengan yang sama, keadilan gender, balik lagi. Bagaimana memperjuangkan itu ke setiap mindset kementerian itu harus menjadi no one left behind lah. Kalau kita bicara asta cita presiden ya. Mbak Vero, terima kasih. Saya mendapat signal dari Pak Erik, bukan signal SOS, karena diskusi ini makin memanas. Karena memang sejak awal Pak Erik harus meninggalkan tempat, harus ada penerbangan. Terima kasih Pak Erik sudah ikut dalam forum diskusi ini. Semoga ini bisa menjadi salah satu pemikiran Kementerian Lingkungan Hidup untuk memiliki keberpihakan yang betul-betul terimplementasi bagi keadilan gender. Terima kasih Pak Erik. Saya masuk ke Ibu Sukiptiah, Sesditjen Penataan Agraria Kementerian ATR BPN. Tadi sudah disinggung oleh Mbak Vero bahwa soal penguasaan lahan ini adalah masalah yang tidak pernah selesai sampai saat ini. Hal yang paling simpel aja, apakah ada pemikiran bahwa lahan itu diberikan kepada para perempuan? Silakan Bu. Baik, Sukiptiah. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Vero, Bu Roro, Bu Citra dan Bu, sampai lupa Bu Rosi. Baik, terkait hal tersebut kita paham sebenarnya untuk bisa mendukung ekosistem ekonomi kreatif dan restoratif ini pastinya butuh lahan. Pastinya untuk ekonomi hijau butuh lahan. Kalau di Kementerian Kehutanan ataupun yang tadi ditayangkan di video itu kan ada perhutanan sosial. Kalau kami di Kementerian ATR ada yang namanya reforma agraria. Nah, reforma agraria ini memang posisinya secara alokasi lahan itu yang posisinya ada di areal penggunaan lain atau di APL, di luar kawasan hutan. Jadi memang secara pengelolaan daratan kita itu dikelola 2 menteri. Kalau laut itu diolah KKP. Kalau darat dikelola 2 menteri, yaitu Kehutanan dan ATR BPN. Jadi kalau di kehutanan ada perhutanan sosial, kalau di BPN ada reforma agraria. Jadi reforma agraria ini adalah nanti mudah-mudahan bisa menjawab tadi yang ditanyakan oleh Bu Vero ya.
Di sini ada kegiatan penataan aset dan juga penataan akses. Jadi penataan aset di sini lebih ke kegiatan legalisasi aset atau sertifikasi tanah. Bisa melalui yang sekarang sedang itu adalah PTSL, Program Strategi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dan juga ada namanya redistribusi tanah. Nah, di redistribusi tanah inilah nantinya yang bisa nanti kita memastikan, karena di dalam kegiatan redis ini objeknya tertentu. Jadi bisa berasal dari kawasan hutan, bisa dari non kawasan hutan, bisa dari penyelesaian sengketa konflik agraria. Nah, dari sisi subyeknya itu pun juga ada batasan-batasan. Jadi di situ diutamakan adalah kalau orang perorangan itu adalah petani, nelayan, buruh tani. Kalaupun PNS itu juga ada golongan tertentu. Pastinya di sini adalah dari sisi subjek adalah masyarakat yang marginal, yang perlu juga kita entaskan ya. Nah, di sini dari program reforma agraria kaitannya dengan penataan aset itu melalui redis, disitulah nanti masyarakat-masyarakat yang hari ini tidak punya tanah bisa punya tanah, karena objeknya adalah dari tanah negara. Nah, ini yang sudah kita kerjakan, memang masifnya itu setelah Perpres tahun 2018. Jadi 2019 ke sini itu sudah cukup masif dan sudah dilakukan revisi, yaitu Perpres 23 tahun Perpres 62 tahun 2003 terkait percepatan reforma agraria, ini cukup masif. Tapi sebenarnya tidak berhenti di sertifikasi. Kita kalau hanya sertifikasi saja, tanah tidak diusahakan tidak ada memberikan manfaat. Sehingga adalah yang namanya penataan akses, yaitu pemberdayaan masyarakat subjek redis tadi berbasis tanah. Jadi setelah dapat sertifikat, habis itu kita memfasilitasi. Sepakat Bu, jadi harusnya semua kementerian itu juga ada kegiatan tadi, kaitannya dengan pemberdayaan. Memang masing-masing punya tusinya masing-masing. Kalau di kami itu lebih memfasilitasi. Jadi kami sudah punya data pemetaan sosial. Misalnya dari sisi gender, apakah yang terima ini laki-laki atau perempuan. Nah, setelah kami data memang masih belum banyak Bu, tapi sudah cukuplah sekitar 20% itu perempuan bisa dapat kegiatan aset dari kegiatan redis. Artinya dia sudah punya tanah. Artinya kalau diberdayakan itu jauh lebih baik lagi kan gitulah. Nah, secara dari aspek penataan aksesnya, memang fungsi kita masih difasilitasi, memfasilitasi. Kami mendekatkan dengan permodalan misalnya dari perbankan, kan dia sudah punya sertifikat. Kemudian kita juga bekerja sama dengan OPD terkait, misalnya juga dinas terkait, kaitannya dengan literasi, misalnya cara misalnya menanam yang bagus seperti apa dengan Kementerian Pertanian. Misalnya terkait kalau mau UMKM, sekarang itu kan ada OSS, bagaimana sih caranya mengaplikasi ke OSS, biar dapat NIB sehingga bisa berusaha. Kami juga kerjasama dengan perindustrian untuk memberikan literasi, penyuluhan. Kami ada dana terkait misalnya tempat untuk sosialisasi. Tapi yang memberikan sosialisasi memang harus dari dinas terkait. Di situ nanti juga akan ada setelah kami data, bisa ada kelompoknya, karena kelompok tani dan sebagainya sih untuk memudahkan gitulah. Jadi mudah-mudahan dari sini itu juga bisa membantu. Ini sudah ada contoh misalnya di Blitar, itu di Soso kalau tidak salah itu ya. Jadi dari penyelesaian sengketa konflik, kemudian terselesaikan, kami redis, masyarakat sudah dapat sertifikat, habis itu kita dekatkan dengan swasta ya Bu, yang di situ dengan kerjasama itu menanam jagung. Dari mulai perencanaan, menanam sampai panen, dan juga dibeli langsung juga oleh pihak. Sehingga memang pada akhirnya adalah peningkatan pendapatan. Baik, terima kasih Bu Sukiptia. Siap. Sebuah ya komitmen yang rasanya menjadi kabar baik. Bu Sukiptia bisa nggak share pada kita, ada nggak success story atau cerita kebijakan dari Kementerian ATR BPN yang dalam
redistribusi lahan itu memang diberikan kepada perempuan. Dia jadi tidak sekedar penerima manfaat, tapi negara tahu persis bahwa dia memang berhak untuk dapat lahan ini. Ada nggak success story-nya? Kalau khusus perempuan memang tidak ada ya Bu, tapi sebenarnya kami bisa mendata. Karena kan di dalam subjek redis itu kan tidak disebutkan laki-laki perempuan. Jadi warga negara Indonesia, usia misalnya 18 tahun misalnya kan gitu ya. Dan di situ setelah kami data memang sekitar ada 20% penerima redis itu adalah perempuan. Artinya sekarang jadi tanpa melihat identifikasi gendernya, ternyata begitu dilihat total outcome-nya itu perempuan. Jadi kami data lah, misalnya nanti dari sisi KTP kan sudah bisa kelihatan. Kami punya database-nya, karena ternyata kami selalu diminta juga oleh Kemenko Pemberdayaan Perempuan kalau tidak salah ya Bu. Ya kaitannya yang tadi informasi mengenai redis yang misalnya perempuan, laki-laki, kemudian terkait juga penataan aksesnya, pemberdayaannya, berapa laki-laki yang tercover, berapa perempuan yang tercover. Ya memang ini posisi terkait penataan akses ini memang belum lama Bu. Itu kalau tidak salah baru berjalan itu di tahun 2020-2021 ya. Saat ini masih berjalan gitu kan. Bahkan target kita juga cukup besar Bu kaitannya dengan redis ini. Nah dengan diskusi ini nanti bisa lebih menjadi perhatian untuk perempuan gitulah. Terima kasih Ibu Sukiptia. Saya rasa dalam forum dialog ekonomi restoratif kita bicara soal mama-mama, kaum perempuan di pelosok sana. Mungkin di sini nuansanya adalah nuansa kain NTT. Rasanya nggak fair kalau kita bicara tentang perempuan di jauh di pelosok sana tanpa melibatkan suara perempuan itu sendiri. Saya ingin mengundang Mama Erna dari Kampung Wogu. Hai Mama Erna. Tepuk tangan dulu untuk Mama Erna. Mama Erna sudah mendengar diskusi ini. Seberapa optimis sekarang Mama melihat bahwa jalan untuk Mama dan banyak Mama lainnya itu lebih terbuka lebar? Atau Mama cuma lihat kami omon-omon saja? Oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Izin saya bercerita tentang kehidupan di kampung saya. Nah, untuk saya sendiri dengan mama-mama lain yang saat sekarang ada di sini, kami bergabung di Yayasan Bambu menjadi kelompok mama-mama bambu. Kami sudah pernah dan sampai sekarang kami bisa membuat bibit bambu dan sudah diedarkan ke desa-desa lain. Lalu kenapa kami harus menjaga bambu dan terus membudidayanya? Karena rumah adat kami terbuat, salah satu bahannya itu terbuat dari bambu. Itu boleh dibilang 90% kita menggunakan bambu. Makanya dari nenek moyang kami sampai saat sekarang kami harus tetap melestarikan budaya itu. Itu yang pertama. Kalau yang kedua saya bercerita, kami juga mama-mama bambu ada kebun mama-mama. Di mana anggotanya itu para mama-mama seperti kami, ada juga yang mama janda, dan di dalam situ ada yang disabilitas. Mama-mama ini memang mereka perlu berjuang untuk hidup, karena di lingkungan kami banyak koperasi yang beredar yang sangat memicu rasa ingin tahunya para mama-mama untuk memenuhi ekonomi. Mereka harus pinjam Ibu. Satu mama dia pinjam sampai 2-3 koperasi. Itu bukan hanya terjadi di desa saya, di desa-desa sekitar pun seperti itu. Itu yang menjadi kewalahan yang saat sekarang kami rasakan. Kita sudah coba memberi seperti nasihat, jalan keluar, tapi memang situasinya seperti itu. Mereka harus pinjam untuk memenuhi ekonomi mereka, apalagi kalau di antara keluarga itu ada yang anak sekolah. Ya. Terus desa sendiri, kalau dulu kami ada dari dana desa itu ada pemberdayaan, tapi saat sekarang sudah tidak ada.
Kenapa nggak ada Mama Erna? Ya kalau menurut penilaian saya kayaknya sudah dipotong untuk KDMP dan MBG. Sedangkan MBG saat sekarang di desa saya kami belum nikmati. Saya kembali. Iya, baik. Mama Erna, terima kasih banyak. Jadi bagi Anda semua yang mengikuti Forum Dialog Ekonomi Restoratif ini dan bagi Anda yang menyaksikan Forum Dialog ini, Mama Erna ini ia menumbuhkan bibit bambu sehingga bambu itu jadi terus berkembang. Dan Mama Erna ini juga ketika kita sebentar lagi akan bersantap, semua pilihan makanan itu adalah dari kebun lokal, kebun tanam lokal, betul? Iya, betul. Jadi di tengah keterbatasan Mama Erna tetap memiliki satu lahan yang menghidupi keluarga. Ya. Iya, Bu. Itu seberapa berat Mama Erna bisa lakukan ini? Dengan pergolakan hidup, dengan perkembangan zaman, memang setengah mati. Tapi apalah caranya kita harus tetap berjuang. Walaupun kadang kita merasa sangat sulit. Tapi mau bagaimana kita memang harus berjuang untuk anak. Demi anak kita harus tetap berjuang apapun caranya. Terima kasih Mama Erna. Sejatinya adalah Anda yang memberikan makanan bergizi bagi anak-anak di kampung Wogu. Terima kasih Mama Erna. Tepuk tangan boleh yang lebih meriah untuk Mama Erna. Kita masuk ke round kedua ya. Mbak Wamen Perdagangan, kita bisa apa lagi? Apa yang bisa dilakukan oleh Kementerian Perdagangan? Rasanya para perempuan ini, mama ini sudah begitu banyak melakukan. Tapi kan memang kriteria untuk masuk ke pasar itu kan gak gampang. Apa yang bisa, saya nggak ingin mengatakan bisa kita dobrak, tapi keadilan untuk mereka supaya juga bisa masuk ke pasar-pasar mancanegara. Baik Mbak Rosi, jadi yang pertama mungkin saya ingin memulai kali ini dengan sebuah quote. Jadi ada quote yang menyebut bahwa when you educate a woman, you educate a whole generation. Tapi di sisi lain saya juga ingin menambahkan atau mengganti sedikit bahwasanya when you empower a woman, you empower also a whole generation, begitu. Sehingga tadi kita sudah mendengarkan secara langsung cerita dari Mama Erna gitu ya, bahwasanya tadi misalnya bambu gitu ya, bahwasanya ini juga bisa menghasilkan produk-produk yang bukan hanya membanggakan tapi pantas juga untuk dijual gitu ya, sehingga ada nilai ekonomi di situ yang kemudian menciptakan multiplier effect yang kita harapkan. Nah di sisi lain kembali lagi kepada pertanyaan Mbak Rosi mengenai gimana ini caranya untuk kemudian produk-produk kebanggaan Indonesia bisa tembus ke pasar internasional. Ada beberapa hal yang ingin saya garis bawahi. Yang pertama adalah kita dihadapi dengan opsi, misalnya berkaca sebagai, let's say kita sebagai pelaku usaha gitu ya. Sebagai pelaku usaha kita memproduksi sesuatu hal, entah itu furniture atau kain. Kita dihadapi dengan pertanyaan yaitu adalah kita ingin berjualan di mana, begitu. Apakah cukup dengan kemampuan kita untuk melakukan produksi sehingga jualannya sudah cukup kepada keluarga, kepada tetangga, gitu ya, sehingga bisa secara langsung kita memasarkan produk tersebut. Atau target kita bahkan secara nasional, kita ingin produk kita terlihat di retail-retail modern bangsa Indonesia. This is also another potential. Yang ketiga adalah apakah kita ingin melihat produk kita di kancah internasional. Sehingga market analysis gitu ya, kita harus menganalisa market tujuan kita seperti apa untuk kemudian menentukan produk kita ingin melihat di mana. Nah, ketika kita berbicara mengenai ekspor, ini cukup unik. Kenapa saya bilang unik? Unik karena pada prinsipnya bukan hanya ekspor sebetulnya, bahkan untuk market dalam negeri. Kita memang harus memikirkan terlebih dahulu apa yang dibutuhkan oleh pasar. Sehingga produk kita bisa
berhasil dijual dengan baik sehingga kita juga bisa mendapatkan pemasukan yang optimal dan perempuan juga dalam hal ini bisa berdaya. Nah maka oleh karena itu sama halnya terjadi dengan pangsa ekspor. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sahli ya dari Kementerian LH bahwasanya misalnya untuk pasar Uni Eropa, kenapa tadi disampaikan mengenai EUDR atau European Union Deforestation Regulation itu adalah menitik beratkan bahwasanya komoditas-komoditas tertentu harus melalui sebuah proses supply chain yang sedemikian rupa mengedepankan sustainability hingga kemudian produk tersebut bisa masuk ke ranah pasar internasional yakni Uni Eropa begitu. Sehingga supply chain-nya harus bagus ya kan, harus melalui proses produksi juga yang ramah lingkungan dan lain sebagainya. Nah, maka ini sesuatu hal yang juga penting untuk kita dengarkan sehingga produk-produknya bisa sampai. Dan yang terakhir mengenai expo atau pameran internasional. Tentu di satu sisi kita mempunyai tanggung jawab untuk menunjukkan kepada dunia apa itu Indonesia. Dan kita melakukannya dengan berbagai macam cara. Tentu Kementerian Perdagangan tidak bisa sendiri mengadakan pameran internasional, kita harus bergandengan tangan sehingga Indonesia itu mempunyai booth yang besar, Indonesian Pavilion, karena ini adalah the face of Indonesia begitu. Nah maka hasil kerjasama itulah kita hadir di sebuah pameran, kita berupaya untuk menampilkan apa itu budaya Indonesia. Sehingga di satu sisi kita juga bisa attract pariwisata untuk datang ke negara kita. Lalu selain dari itu kita tampilkan juga produk-produk unggulan kita yang memang pada prinsipnya sudah memenuhi standar-standar internasional tadi. Standar internasional ini bukan berarti dia sebuah barrier, tapi memang sesuatu hal yang harus kita fulfill karena itulah yang merupakan apa yang pasar butuhkan dari produk-produk tersebut. Nah maka itu sesuatu hal yang kami harap nanti ke depannya kita juga harus lebih aktif lagi melakukan pendampingan gitu ya. Agar kemudian para pelaku usaha tahu, oh saya dalam posisi bisa atau tidak. Kalau misalnya kita belum dalam kategori produksinya belum semaksimal itu, belum sesuai dengan standar yang dibutuhkan internasional, kita masih ada pasar dalam negeri yang sangat luar biasa. Which leads me to my last point, yaitu adalah program Kementerian Perdagangan Desa Bisa Ekspor. Jadi Desa Bisa Ekspor ini adalah sebuah program di mana kita memetakan dari desa ke desa. Kebetulan sementara waktu program ini sudah berjalan hampir 1 tahun dan kita sudah identify ada 2.616 desa di mana 787 diantaranya adalah desa yang siap ekspor, di mana tentunya komoditas-komoditas yang terdapat di dalam desa tersebut itu memang bisa kita dorong untuk dilakukannya kegiatan ekspor tadi. Nah maka kembali lagi saya sangat mengetahui bagaimana juga kondisi di lapangan, pernah melihat secara langsung misalnya para pengrajin tenun di NTB gitu ya, yang dimana ternyata turun-menurunnya toh akhirnya perempuan juga yang mengerjakan gitu. Sangat bisa melihat betapa luar biasanya ketika perempuan dikasih peran, disuguhkan dengan kesempatan dan mereka bisa produktif dari kegiatan-kegiatan tersebut. Nah sekarang PR kita berikutnya adalah langkah-langkah apa konkret yang harus kita lakukan sehingga pemasaran produk-produk unggulan ini bisa kita lakukan secara maksimal dan tentu dalam hal ini kita juga harus bekerja sama. Terima kasih Mbak Wamen. Bu Sukiptia, silakan Bu sebagai second round. Baik, jadi untuk kebijakan ke depan, untuk bisa mendorong, mendukung ekonomi restoratif dan kreatif, karena kita sepakat untuk ekonomi hijau pastinya dibutuhkan lahan. Jadi kami dari Direktorat Jenderal Penataan Agraria, lanjut Bu, melaksanakan kegiatan REDIS untuk memastikan masyarakat ini punya tanah. Nanti kita lanjut dengan pemberdayaan tanah, pemberdayaan masyarakat atau subjek penerimaan REDIS berbasis lahan gitu.
Ya pastinya nanti kita prioritaskan ini Bu sekarang. Perempuan kita coba kasih afirmatif. Siap. Terima kasih Yes, Bu siap. Sukiptia. Oke. Silakan Mbak Vero. Buat saya ketika kita melakukan sesuatu pasti kan paling penting adalah kita harus berdiri di atas perempuan itu sendiri sebagai korban, sebagai objek. Jadi menurut saya tuh masalah paling penting itu ketika kita di desa, saya melihat ada desa yang luar biasa, kayak di Tangkahan kita datang ke Tangkahan. Kita melihat situ ada tourism, ada 2 tourism yang bagus banget, ada gajah. Jadi potensinya itu tuh luar biasa. Tapi kok saya lihat ibu-ibunya di situ menjual mie instan, hanya mendapatkan 1 hari 2.000. Sedangkan pengunjung di situ 1 tahun kurang lebih 400.000. Terus saya mulai berpikir, ini gimana caranya kalau kita harus sampai ke desa, kepala desa aja nggak punya perspektif layanan terpadu kok. Terus kalau bilang ekonomi di situ target tourism, yang ada nggak meningkatkan tourismnya, yang ada malah jadi tempat akhirnya buang sampah, tidak ada pendidikan. Uang yang dihasilkan pun tidak bisa mengembalikan, nggak bisa restoratif gitu. Terus ketika saya lihat Musrembang yang harusnya afirmatif, yes 30% lagi. Kita lagi kejar desa-desa itu harus punya afirmatif perempuan terlibat. Tapi saya lihat kalau perempuan secara personal mereka target 30% di situ, sami mawon juga. Karena akhirnya di situ mereka berdiri tidak atas satu kelompok. Karena ketika kelompok itu dimasukkan, NGO dimasukkan sebagai partisipasi dalam Musrembang, afirmatif balik lagi. Dalam kelompok, mereka punya sebuah kekuatan untuk berjuang apa yang mereka butuhkan. Kan yang mau kita lakukan adalah bottom up, kita tidak mau top down. Karena kenapa hari ini kebun pangan dilakukan piloting di NTT? Karena saya udah melihat ada champion mama bambunya, mereka udah terbiasa pembibitan. Makanya program ketahanan pangan keluarga sampai ekonomi perempuan yang diinisiasi dari Kemen PPPA ini taruh di dalam ke dalam champion-champion yang ada, yang udah dalam bentuk kelompok. Nah bagian yang menjadi masalah kita adalah satu layanan terpadu yang berperspektif kepada layanan inklusif. Itu harus ada, jadi tidak menjadikan seseorang itu harus melakukan ketika mereka mau minta izin, ketika mereka mau bertanya, ketika mereka membutuhkan sesuatu, mereka harus lari kepada dinas-dinas yang terkait, tapi tidak ada satu pelayanan pintu. Nah ini yang kita pikirkan. Nah afirmatif apalagi yang kita bilang afirmatif, tapi kalau tidak dalam bentuk kelompok gak bisa juga. Makanya kenapa perhutanan sosial kita paksakan itu harus ada KUPS perempuannya, afirmatif lagi balik. Karena ketika ada kelompok perempuan, saya yakin disitulah kita pembinaan edukasi. Ketika mereka punya kebun pangan, disitulah kita lihat heritage yang hari ditampilkan dengan makanan-makanan yang akan ditampilkan oleh mama-mama. Ini adalah menunjukkan bahwa kita mengembalikan heritage. Pangan lokal kita, kearifan lokal kita, dari asal kita. Tapi bentuk kelompok. Nah kelompok ini baru kita jahit di dalam Musrembangnya, harus dalam bentuk kelompok. Karena dengan adanya mereka, the power of the community. Yang diinisiasi memang itu kelompok perempuan. Karena akhirnya mereka mempunyai kemampuan untuk bersuara di dalam forum. Nah hal-hal seperti inilah yang harus kita dorong balik lagi kepada desa. Karena ujung tombaknya adalah satu pelayanan desa itu. Nah keduanya kita bilang apa? Ketika kita ngomong KTP, kita mau nanya sampai matahari terbit terbenam pun mereka tetap juga gak akan mengakui, gak apa-apa kok ibu rumah tangga aja. Gimana kita mendorong? Ayo dong Bu. Nah community lagi. Nah kita meminta kepada data, kalau mau bicara data, tolonglah data bikin terpilah. Jangan hanya bicara kepala keluarga dengan kelompok ini, mamanya ikut bantu dong. Gak bisa. Karena status dan kadang-kadang saya suka bilang gini, kok kita gak mau targetin perempuan yang punya kapasitas luar biasa dan 280-an juta penduduk Indonesia, separuhnya perempuan. Sepertiganya anak-anak. Gimana kita mau anak generasi emas? Wong dari unit pelayanan terkecil desa aja tidak punya perspektif layanan inklusif kok. Nah gimana kita menjahit itu di dalam sebuah
regulasi Ya. supaya itu menjadi mudah dan kita nggak capek-capek ngetok-ngetok pintu ke semua, tapi ini menjadi sebuah sistem. Karena pada akhirnya kita punya kuasa hanya sementara. Kita juga akan kembali menjadi orang biasa. Nah, ketika kita menjadi orang biasa, apakah kita akan di-treat sama? Kita harus berperspektif kepada ketika kita menjadi orang biasa, apa layanan yang harus kita dapatkan? Karena tugas pemerintah adalah mensejahterakan dan melayani. Jadi inilah yang sedang kita jahit dalam 3 dengan kolaborasi ini, dengan forum dialog ini. Kita berharap kita mencari satu titik kunci, membuat sustainability, membuat kata kunci di dalam menjahit sistem, berperspektif pada layanan inklusif. Desa inklusif, yes. Dan akhirnya kita akan lihat potensi yang ada di sinilah dibantu pendampingan karena data itu. Baik. Terima kasih Ibu Veronica Tan. Nanti saya sebenarnya ingin menggarisbawahi apa yang menjadi punchline-nya Bu Vero. Tapi sebelum saya menutup diskusi ini, silakan Mbak Citra dari artikel 33 Indonesia. Apa yang bisa Anda tarik supaya kita punya progres di komitmen yang rasanya komitmen bersama ini? Oke, baik Mbak Rosi. Jadi ini semacam menyimpulkan dari diskusi kita yang sangat menarik ya. Saya rasa ada 2 kesimpulan penting dan ini keduanya dipicu oleh pertanyaan tajam yang Mbak Rosi. Jadi pantas kalau Mbak Rosi dibilang salah satu fasilitator yang paling sering memberikan pertanyaan penting. Karena katanya wise person is not the one that provide the right answer but posing the right question. Ada 2 pertanyaan penting Mbak Rosi ya. Pertama, apa sih hubungannya restoratif dan perempuan? Ternyata dari diskusi ini saya sendiri baru sadar ya, ekstraktif itu eksklusif, tapi restoratif itu inklusif. Dan begitu dia menjadi inklusif, perempuan bisa masuk. Misalnya tadi banyak contoh dari Bu Wamen misalnya ya, pasar global itu makin membutuhkan produk yang sustainable ya Bu ya. Dan begitu makin banyak produk sustainable, perempuan lebih bisa masuk. Karena restoratif itu sangat dekat dengan keseharian perempuan. Misalnya tenun ini ya ramah lingkungan atau paling menarik tuh contoh tentang kepiting soka Bu di Aceh Tamiang. Kepiting soka itu ditekuni perempuan, revis-avis mangrove yang dibabat karena kepiting soka itu dekat dengan timingnya perempuan. Dia bisa jaga kepiting lokal itu pagi, siang, fleksibel. Yang lain nggak bisa. Jadi begitu produk atau sustainable ini diminta oleh pasar, itu perempuan lebih bisa punya jalan masuk. Jadi menurut saya itu pesan penting kita ya, inklusif, restoratif itu ternyata sangat inklusif dan karena inklusif perempuan bisa masuk. Yang kedua, mari pertanyaan Mbak Rosi juga yang penting ya, standar green seperti green bond itu apa hubungannya sama Mama Erma yang di lapangan? Mahal aja gitu kan, susah gitu ya. Menurut saya mari kita berlanjut bermain dengan instrumen penting bernegara dan bisnis ini. Bagaimana mengkaitkan green itu inklusif. Jadi green bond itu bukan hanya green bond wajib tapi inklusif bond itu seperti apa. Dan ini mulai banyak permainan yang memasukkan ke dalam sistem. Misalnya sistem finansial yang ramah, yang green itu juga harus inklusif. Kenapa kita repot-repot? Karena begitu dia dibuat inklusif, perempuan itu bisa lebih masuk gitu ya. Misalnya nih, dan di sini kita dengan instrumen-instrumen bernegara kita ketemu tadi beberapa contoh yang sebenarnya luar biasa sistemiknya ya. Ibu bermain ATR dengan redistribusi tanah. Ini pertanyaan sederhana ya di ruangan ini. Kalau keluarga Bapak Ibu punya tanah, itu namanya nama siapa aktenya? Mana yang punya akta atas nama perempuan atau istri atau ada? Pasti sangat sedikit kan, karena kepala keluarga itu dianggap pemegang aset yang pasti bijak. Tapi kalau Anda mau meminta kredit di bank, itu kan agunannya aset kan. Jadi atas nama siapa? Laki-laki kan. Perempuan akan sulit. Nah itu Ibu sedang bermain di instrumen itu bagaimana dari distribusi aset itu harus afirmatif dan membuka peluang-peluang kepada perempuan. Ibu Farah bilang tadi data. Coba deh data terpilah aja, redistribusi tanah kalau dibuat data terpilah gimana potretnya, pasti kita kaget lihat datanya.
Terus data pelatihan akses bisnis ke pasar global. Dibuat terpilah aja sederhana, itu akan kelihatan problemnya gitu ya. Jadi data terpilah aja sederhana sebagai instrumen, itu kalau dilakukan tuh luar biasa tuh untuk membongkar masalah. Jadi saya rasa mari terus bermain dengan instrumen-instrumen penting bernegara ini. Karena mungkin closing remarks-nya ya, Mama Erma ini bekerja di akar rumput ya, dan tadi bagaimana beliau menjadi aspirasi bagi kita semua, seorang perempuan yang menjadi ujung tombak bagi the whole generation ya Bu. Dan karena itu mari kita di semua tempat di mana kita bekerja itu bekerja dengan instrumen-instrumen tadi, karena seperti kata Bu Vero, at the end itu kita harus bekerja dengan sistem yang sistem restorasif yang inklusif. Karena enggak bisa cuma dengan case-case kecil, itu cara mendobrak sistemnya harus bermain dengan instrumen-instrumen bernegara dan bisnis. Jadi mungkin itu pesan kita bersama ya Mbak Rosi. Terima kasih Mbak Citra Retna, pendiri dan juga Direktur Eksekutif Artikel 33 Indonesia. Saya akan segera menutup forum dialog ekonomi restoratif ini, tetapi satu yang menurut saya menjadi komitmen kita bersama, betul bagus ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Indonesia. Tapi satu yang ingin dalam tanda kutip provoke oleh seorang Veronica Tan adalah pemberdayaan perempuan itu tidak melulu otoritas satu kementerian. Percuma kita mengatakan atau menguatkan satu kementerian soal pemberdayaan perempuan kalau lintas kementerian pembuat kebijakan mindsetnya tidak pernah memberikan keberpihakan pada kelompok marginal, dalam hal ini perempuan. Terima kasih sudah mengingatkan hal itu Mbak Veronica Tan. Dan terima kasih juga untuk Wakil Menteri Perdagangan Mbak Diah Roro Esti Widya Putri. Terima kasih juga untuk Mbak Sukiptiah Ditjen Penataan Agraria Kementerian ATR BPN. Saya menutup forum dialog ekonomi restoratif ini. Bukan artinya kami yang duduk di meja ini, para perempuan, ingin mengambil alih kekuasaan. Sama sekali bukan. Enggak. Jadi enggak usah takut. Kami belum merebut aja kami bisa begini. Gimana kami rebut? Jadi kami duduk di sini untuk cross the ideas bahwa ada hal sebenarnya sebagai satu komitmen yang menjadi kewajiban bagi kita semua untuk kita lakukan. Ekonomi restoratif itu nggak sekedar wacana, itu sebuah praktek wajib yang harus kita lakukan demi kelangsungan lingkungan tempat kita tinggal, dan disitulah sesungguhnya peradaban itu selalu ada. Terima kasih untuk para perempuan Indonesia. Saya Rosiana Silalahi menutup forum dialog ekonomi restoratif. Sampai jumpa dalam dialog berikutnya. Terima kasih.